Oke, sekarang saya ke Mas Heri. Sempat ada keraguan-keraguan dari keluarga korban, nggak mau melapor karena kan sudah bikin surat perjanjian, ini damai. Nah, posisi surat ini dalam hukum ini apa? Berkekuatan hukum atau tidak? Ya, sebelum saya menjawab itu tadi yang di pertama itu mungkin saya terlewat ya Mbak, bahwa apakah damai ini diperkenankan dalam kasus macam ini? Damai menurut saya tetap diperkenankan, tapi tidak serta-merta menghentikan proses hukumnya ke depan gitu ya. Jadi itu dikembalikan kepada korban tentunya kan. Dan juga katakanlah yang kalau memang nanti penyidik kepolisian ingin memproses kasus ini ke ranah hukum lebih lanjut. Yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi masalah surat, ini kan kalau kita bicara di perjanjian perdata itu kan berarti konsensus kesepakatan, ada kehendak bebas atau tidak. Beda halnya kalau ini menjadi satu, jadi ada intimidasi di dalamnya, ada tekanan, kemudian itu dijadikan alat untuk memperdaya seseorang, maka bisa saja ini masuk ke kasus tindak pidana baru. Katakanlah ini pemerasan jadinya sifatnya. Kita juga mungkin jelaskan, karena saya Mas Heri ini saya minta hadirkan lagi tadi apa ancaman hukuman untuk peristiwa pemerkosaan. Restoratif justice tidak memasukkan peristiwa pemerkosaan yang boleh direstoratifkan karena ini bukan tipiring. Begitukah Mas Heri? Iya, tindak pidana ringan itu biasa kita lihat dari ancaman pidananya Mbak. Minimal 5 tahun itu dianggap bukan pidana biasa. Karena biasanya syarat untuk menahan seseorang, ini berarti serius ini kan, ada upaya paksa di sana agar kebebasan seseorang itu bisa kemudian dibatasi. Misal katakanlah ditempatkan di suatu tahanan, tempat tahanan dan lain sebagainya, itu adalah ancaman pidana yang minimal 5 tahun. Kalau kita melihat dari ancaman pidana di atas itu, maka ini semakin serius kejahatannya. Maka tidak bisa menggunakan pendekatan restoratif justice tadi. Sehingga ini bukan dianggap sebagai kejahatan biasa. Maka ini kan kemudian perspektif kita terhadap kejahatan ini juga menjadi berbeda dengan kejahatan yang biasa tadi. Nah, ini penting untuk dipahami juga. Dan kemudian tadi masalah uang, saya rasa ini perlu kita tekankan adalah penyelesaian dengan berujung damai dengan menggunakan uang, ini kan sebenarnya malah mendegradasi kehormatan seseorang. Bahwa mohon maaf dalam kasus ini, katakanlah pemerkosaan, tidak ada yang sebanding dengan apa yang sudah hilang dari itu. Mau berapapun nilai uangnya, jadi kita nggak masalah 70 juta kah, 100 juta, bukan masalah itu. Tapi ini malah mendegradasi kehormatan seseorang. Padahal dalam konteks adanya undang-undang itu kan untuk menghargai, melindungi hak asasi manusia. Ini yang penting juga untuk dipahamkan kepada banyak orang gitu. Oke, Mas Heri, kalau mungkin Mas Reza, sebenarnya kalau menurut analisis Mas Reza, sebenarnya ada upaya intimidasi tidak sih sampai pada akhirnya ini korban, ya sudahlah, ini damai saja, apalagi ya mendapatkan uang juga dalam upaya damai ini. Kalau ini harus dianggap sebagai bentuk restoratif justice, maka praktek RJ atau restoratif justice itu punya 3 syarat sebetulnya sebelum diselenggarakan. Yang pertama, harus dipastikan bahwa restoratif justice itu merupakan kehendak kedua belah pihak. Alhasil kalau ada pemaksaan berarti hanya satu pihak yang berkehendak sementara pihak lain menolak, praktis tidak ada itu yang namanya restoratif justice. Itu satu. Yang kedua, restoratif justice menuntut adanya pengakuan bersalah dari si pelaku. Sekarang silakan dicek. Dalam surat itu misalnya ada tidak poin yang menyebut bahwa pelaku mengakui perbuatan salah mereka. Kalau tidak ada poin itu berarti lagi-lagi restoratif justice hanya isapan jempol saja. Labelnya memang keren, damai, mediasi, non litigasi, restoratif justice. Tapi ternyata tidak ada poin di mana pelaku mengakui perbuatan salah mereka. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah restoratif justice sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah mekanisme tidak harus berujung pada kesepakatan. Jadi lebih mengedepankan pada prosesnya. Alhasil, misalnya nih ada upaya damai atau upaya restoratif justice sudah memakan waktu berbulan-bulan. Lalu pelaku memaksa ini sudah sekian bulan kok belum selesai. Ayo dong kita sepakat. Itu juga menggugurkan restoratif justice dengan sendirinya. Nah sebaliknya kalau ketiga hal yang saya sebut tadi terpenuhi, maka pantas bagi kita untuk mengatakan boleh jadi ini restoratif justice. Kendati isi kesepakatannya juga harus kita cermati secara seksama. Oke, sesaat lagi pemirsa nanti saya akan tanya kepada Pak Wahyu bahkan juga Ibu Rini mengingat akhir-akhir ini kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan marak terjadi. Seberapa serius institusi hukum kita menanggapi kasus ini? Ataukah jangan-jangan kalau suka sama suka, gak usah diproses lah, upaya damai saja. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Di waktu yang saya singkat ini mungkin saya ke Bu Rini terlebih dahulu. Bu Rini, apakah memang ada keengganan dari keluarga korban untuk melapor ini karena memang korban dan pelaku ini sama-sama kenal, bahkan ada saudara juga. Jangan-jangan ada stigma bahwa ini bukan pemerkosaan tapi suka sama suka, seperti apa, Bu? Ya, mohon maaf Mbak, dari keluarga korban itu juga bukan bilang suka atau tidak suka, tetapi mereka merasa bahwa pelaku adalah kebanyakan ada yang saudara, tetangga dekat, jadi rasanya tidak enak. Jadi kami memberikan penguatan untuk berani melapor, begitu. Baik, tapi benar bahwa korban ini juga dicekoki minuman keras. Ada kekerasan juga tidak sih Bu kepada korban dari pelaku? Kalau korban saat kita bertemu dengan korban, saat saya bertemu dengan korban hanya bilang bahwa malam-malam itu dijemput oleh temannya yang tetangganya untuk ke rumah kosong. Di sana diberi minuman air putih. Dia tidak bilang minuman keras, tetapi diberi oleh minuman putih. Minuman air putih, gitu. Berarti bangun-bangun dia sudah sakit-sakit begitu badannya? Sadar kok. Dia sadar bahwa setelah si A, baru si B, si C, si D, dan si seterusnya, begitu. Dia tidak berusaha untuk berontak, Bu? Saat itu dia juga berusaha berontak, tetapi kan ada 6 orang laki-laki, Mbak. Sangat miris. Oke. Ada pemukulan tidak, Bu? Dipaksa, ditutup mulutnya, dibekap? Saat itu anak tidak bercerita seperti itu dan tidak secara fisik tidak kelihatan ada luka-luka, itu tidak ada. Baik. Mas Reza, boleh ditambahi, kalau dengan penjelasan seperti ini, bisa tidak sih kita simpulkan bahwa ini pemerkosaan? Peristiwa seksual dilakukan oleh 6 orang terhadap 1 orang perempuan. Bahwa ada aktivitas seks beramai-ramai itu memang tidak serta-merta bisa disebut sebagai pemerkosaan. Tapi dengan mencekoki miras? Gini, pemerkosaan itu persoalan lain. Pemerkosaan kata kuncinya adalah paksaan. Paksaan untuk melakukan penetrasi dari satu alat kelamin ke alat kelamin lain. Berarti yang dibutuhkan untuk memastikan apakah ini pemerkosaan atau bukan pemerkosaan, pertama dibutuhkan visum untuk mengecek kondisi alat kelamin terutama si perempuan. Dan yang kedua harus dicari tahu ada unsur paksaannya atau tidak. Kenapa? Karena sekali lagi definisi pemerkosaan yang ada dalam KUHP mengharuskan ada 2 hal itu, yaitu penetrasi dan paksaan. Silakan tanya ke Bu Rini, sudah divisum atau belum? Bu Rini, sudah divisum atau belum? Dan korban ini mengiyakan tidak bahwa memang ia dipaksa pada saat itu? Izin Mbak, saya terima kasih kepada Polres Brebes, langsung sigap dan sudah ada visum. Hasilnya visum tentu saja saya belum tahu, tetapi sudah dilaksanakan visum. Dan anak ini sekarang sudah ditempatkan di rumah aman untuk sementara. Oke, baik. Saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, memang ada batas yang sangat tipis ya mengenai apakah ini pemerkosaan, apakah ini suka sama suka, apakah juga jangan-jangan karena begitu tipisnya batas ini, aparat kepolisian punya subjektivitas. Kalau misalnya indikasi suka sama suka bukan pemerkosaan, ya kalau damai nggak apa-apa. Seperti apa Pak keseriusan untuk menanggapi kasus-kasus seperti ini? Iya, terima kasih. Jadi prinsipnya, dan ini peran Kompolnas mendorong Polri memang sangat intensif sekali, bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak itu harus jadi prioritas. Itulah kemudian kita mendorong dan direspon oleh Polri dengan peningkatan status level rank untuk unit perlindungan perempuan dan anak PPA. Artinya sebetulnya secara normatif maupun secara niat kita memang ingin mendorong adanya penghormatan terhadap perempuan dan anak. Kalau tadi pertanyaan apakah direvisi dan tidak, itu soal lain ya. Tetapi prinsipnya tugas kita untuk menjaga peradaban yang menjadi secara universal tugasnya polisi, itu harus kita dorong dan kita masyarakat juga harus ikut membackup dengan apa? Dengan melaporkan, dengan menginformasikan, dengan mengawasi polisi. Nah, sehingga yang tidak benar kalau polisi juga lengah itu ada kontrol. Saya kira ini memang kita harus kerja bersama-sama, tidak bisa sektoral ya. Saya kira itu yang sangat penting di situ Mbak Caca. Baik, oke. Sekarang saya ke Bu Rini. Saya tambahkan sedikit bagaimana, boleh. Mas Reza? Tadi saya katakan bahwa pemerkosaan adalah satu penetrasi dan yang kedua harus ada paksaan. Tetapi kalau korbannya anak-anak, maka unsur paksaan ini harus kita pandang secara berbeda. Kenapa? Selama korban adalah anak-anak,
apakah dia dipaksa atau tidak dipaksa, apakah dia berkehendak atau tidak berkehendak, Melanggar tetap hukum. itu harus dianggap sebagai kejahatan seksual. Baik, Mas Heri, ini juga menarik. Ketika aktivitas seksual terhadap anak di bawah umur, apapun kondisinya, tetap melanggar hukum seperti itu kah? Ya, kita bersepakat untuk hal itu ya, bahwa ya anak kecil itu kan mungkin dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga ada keterbatasan pemikiran secara logika kan. Jadi ada pasti dia diperdaya istilahnya mungkin ya, dengan tadi diajak ke satu tempat tanpa diketahui untuk apa, kemudian dikasih minuman yang dia pun mengatakan dia tidak mengatakan minuman keras dengan menggunakan istilah air putih, itu kan masalah pengetahuan. Dan kalau kita lihat tadi menyinggung dengan apa yang disampaikan, mohon maaf, pelaku ini, terduga pelaku ini adalah mereka yang punya relatif, punya hubungan keluarga, dan juga orang terdekat di situ, tetangga. Ini kita ingin mengatakan bahwa dari pendekatan kriminologi, bahwa kejahatan itu biasanya terjadi dalam konteks ini adalah mereka yang frekuensinya sering bertemu, bahkan orang yang dalam lingkar terdekat. Nah, ini yang harusnya jadi pemahaman lagi, sekali lagi edukasi hukum bagi semua, bahwa bukan berarti mereka dekat itu tidak akan menimbulkan satu konflik atau berujung pada suatu perbuatan pidana. Ya, sekarang saya kembali kepada Ibu Rini. Ibu Rini, kita harus tahu bahwa yang anak-anak di sini bukan hanya korban, tapi juga pelaku. Ibu juga sudah berbincang tidak kepada pelaku ini, apalagi yang anak-anak ya? Ya, terima kasih. Dari 6 orang itu 5 adalah usia anak. Tentunya kita berkomunikasi tadi pagi, memberikan penguatan dan memastikan bahwa anak-anak walaupun ini lagi proses hukum, nanti kalau proses hukumnya harus memakai sistem peradilan pidana anak. Terus untuk sekolahnya kita tentunya nanti berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dengan gurunya untuk tetap anak bersekolah. Tapi mereka mengakui bahwa mereka memang melakukan pemerkosaan. Ya melakukan bersama-sama dengan temannya, ya itu termasuk kenakalan remaja lah dan ketahanan keluarga. Jadi PR kita bersama, PR pemerintah, PR masyarakat untuk bersama-sama menerapkan 8 fungsi keluarga yang harus dijalani oleh masing-masing keluarga. Bu, mereka ceritakan tidak sih dapat miras itu dari mana, siapa punya ide pertama, mengingat mereka kenal dengan korban ya? Mohon maaf Mbak, ini masih dalam proses hukum, jadi saya belum bisa untuk menginformasikan seperti itu. Oke, sekarang Bu, bagaimana komunikasi terakhir Ibu ini dengan keluarga korban ini Bu? Bahkan juga korban tentunya, kondisi psikologi seperti apa? Korban secara psikologis masih dalam pemulihan psikologisnya. Ini tim kami juga masih berkoordinasi dan memberikan penguatan. Saat ini tim dari BP3KB juga lagi memberikan konseling, penguatan secara psikologis kepada keluarga korban. Karena keluarga korban itu juga masyarakat di lingkungannya tangganya sendiri yang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rini. Terakhir mungkin saya ke Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, apa yang bisa Bapak sampaikan di sini bahwa ini menjadi kompleks peristiwanya? Kita sampai lupa juga membahas bahwa peristiwa mediasi ini mirisnya dilakukan di kantor desa. Ya notabene harusnya tidak boleh dilakukan. Kalau di rumah tidak mengapa. Di kantor desa, ini seperti apa Pak? Ya, ini memang pengawasan harus dilakukan oleh semua pihak. Polisi tidak bisa, matanya kan juga terbatas, tetapi peran-peran dari publik untuk melakukan dorongan agar kita semakin baik. Ini kan persoalannya banyak ini Pak, banyak aspeknya ya. Ada soal dekadensi moral disebut tadi, ada soal pengaruh lingkungan, kemudian ada bagaimana ada kelompok masyarakat CSM memanfaatkan situasi dan sebagainya. Ini semua problem-problem sosial yang harus kita benahi bersama-sama. Kalau tadi dipersoalkan di tempat kepala desa, artinya kepala desa pun juga harus juga paham bahwa posisi sebagai kepala desa itu bukan untuk melakukan tindakan pidana. Nah, ini kan semuanya membutuhkan pengawasan, literasi, dan kita saling menjaga bagaimana kehidupan ini berjalan dengan normal. Dan itu bisa bersama. Polisi tentu saja punya peran besar karena sesuai dengan tupoksinya, dia harus melakukan tugas-tugas menjaga ketertiban sosial. Tetapi tanpa diimbangi dengan peran masyarakat, tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat, juga nggak akan efektif. Kami Komponas, terutama sekarang ini dengan di tingkatnya unit perlindungan perempuan dan anak, saya ingin menegaskan lagi, menunjukkan bahwa concern terhadap persoalan ini
memang menjadi perhatian intensif, perhatian serius yang harus kita dorong dan Baik. kita solusi dengan tidak main-main. Ya. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Bu Rini, terima kasih Mas Reza, Mas Heri, terima kasih. Ini menjadi informasi buat Anda, membuka cakrawala Anda bahwa jangan sampai ada oknum memanfaatkan situasi ini. Jikalau ada peristiwa pemerkosaan, pelecehan, segera lapor ke polisi. Jangan terbujuk rayu dengan oknum-oknum seperti ini. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.